Eh, Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Martinus Pangaribuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir untuk mata kuliah pembelajaran mesin. Dan saya di sini beranggotakan sendiri karena saya mengambil versi dari Prodi Informatika tahun 2022 dengan NIM 11S22013. Nah, pada yang pertama ini sebenarnya bagian training data aja ya, kayak tadi sebelumnya. Sini adalah kita mengimport GPU setup kita dan juga ada dataset import GPU setup kita. Saya mengimport learn, scalar untuk train juga train test speed. Ini saya ambil dari Rapid Environment yang saya buat. Nah, ini dia ada machine learning-nya dari environment tersebut. CUML, CUMF, ini disediakan oleh Microsoft. Disediakan oleh NVIDIA tersendiri. Di sini adalah lalu setelah itu di sini ada mengolah CSV yang kita buat ke dalam CUDF kita, yaitu Viva Player, yaitu dataset saya, lalu read CUDF, lalu load DF, load columns. Dan juga di sini ada selanjutnya adalah preprocessing. Di sini kita mengubah data frame mentah menjadi matriks vektor X dan vektor target Y yang siap untuk training. Kita juga membuat target binary, kolom high rating dibuat dengan nilai 1 jika overall rating di atas dengan 70 dan sebaliknya, dan 0 sebaliknya. Memiliki fitur numerik dasar, daftar base berisi-berisi nama kolom penting dan dataset kita, yaitu ini. Lalu menambahkan mas, fitur moneter dan transformasi log untuk masing-masing value euro dan wedge euro jika ada nilai kosong di zero, lalu dikonversi ke plat tertentu. Lalu ditambahkan kolom baru, log value euro plus log wedge euro menggunakan fungsi city log 1p dari QPI untuk meredam skew distribusi uang. Lalu ada di sini preferred endpoint fooding. Jika kolom preferred food tersedia, kita buat food endpoint bernilai 1 untuk naik dan 0 untuk hanya di sini untuk kakinya. Nanti ya di dataset juga. Lalu perakitan dan pembersihan. Semua kolom ini kita assemble lagi dan kita bersihkan di sini. Nah ini kode ini selanjutnya bagian 4 ini membagi fitur data X dan label Y menjadi dua subset latih dan uji testing. Parameter test size-nya adalah 0,2 by 20% dari seluruh baris yang dipakai untuk pengujian, sedangkan 80 sisanya akan melatih model random state dengan 42. Untuk memastikan pembagian ini selalu konsisten setiap kali dijalankan sehingga hasil Excel ini bisa direproduksi. Selanjutnya adalah cell supervised random forest plus threshold fit. Pada bagian ini kita melakukan pelatihan model klasifikasi dan mengevaluasi trade-off precision versus recall dengan threshold yang berbeda. Pertama kita inisialisasi random forest classifier dari COML dan 200 pohon ke dalam maksimum 20 dan menggunakan semua fitur. Lalu panggil fit yaitu X-train dan Y-train agar seluruh komputasi berjalan di GPU. Setelah melatih model predik probat X-test memberikan peluang setiap sampel termasuk dua format QDF data frame dan atau QPy-Array. Sehingga kita cek dengan Hasaper atau instance dan konversi ke array NumPy murni. Dari situ kita ambil probabilitas kolom kelas 1, label sebenarnya YTS di menjadi NumPy lewat to pandas value. Terakhir kita lakukan loop pada daftar threshold yaitu 0,4 sampai 11 usia nilai threshold. T, kita bentuk prediksi binary plate, probabilitas, dan kemudian hitung precision dan recall. Selanjutnya untuk bagian 6 ini adalah kita menerapkan k-means untuk mengelompokkan permain berdasarkan fitur yang sudah kita siapkan sebelumnya. Pertama, X-class, X-drop NAS. Ini adalah pastikan tidak ada nilai kosong dan semua data bertipe float itu. Lalu kita inisiasi k-means cluster kita dengan n cluster sama dengan 5 dan random state sama dengan 42 dan memanggil k-means fit class. Sehingga seluruh komputasi clustering berjalan di GPU. Setelah model terlatih, k-means predict X-class mengeluarkan label cluster untuk setiap sampel dan k-means inersia memberikan nilai inersia jumlah kuadrat tiap titik ke pusat cluster yang menjadi ukuran seberapa rapat cluster terbentuk. Terakhir, CPU unique menghitung berapa banyak sampel di tiap cluster, hasilnya kita kemas menjadi dictionary size. Selanjutnya ini adalah trade position aware, variable length, dan current model. Di sini kita melakukan kita membangun dan menyimpan 3 model regresi linear untuk memproyeksikan total goal, assist, dan trofi sepanjang karir.
Itu kita gunakan untuk memprediksi nanti dari data yang kita masukkan, misalnya orang ataupun eh, banyak jumlahnya untuk memprediksi data goal karya yang kita maksud. Lalu pemuatan dan perhitungan dasar statistik data FIFA player kita muat di sini. Lalu kita membuat Lalu di sini kita buat datanya di CUDF, ke GPU agar cepat diprocessing dengan model yang kita buat juga dengan seperti ini. Lalu kita buat targetnya juga, pembuatan target. Lalu kita buat move on hot encoding posisi, dari kolom posisi kita ambil primary posisi, keempat grup besar, lalu melakukan hot encoding. Lalu perakitan matriks fitur, target fitur numerik, selanjutnya pelatihan ekspor model. Lalu ekspor model kita latih lagi dan kita ekspor ke yang mau kita gunakan agar nanti bisa kita panggil di Python API kita. Selanjutnya kita masuk ke Python API kita. Di sini kita mengimport Flash yang kita akan gunakan. Lalu kita import modul inti, lalu kita buat aplikasi Flash, add Flashnya, lalu kita load data kita. Lalu kita juga load model yang kita buat PKL kita. Lalu kita baca CSV Viva ke DF menggunakan Pandas. Terus periksa juga keberadaan tiganya. Lalu kita buat peta posisi, yaitu post striker ini aja bagiannya. Strike ini juga bagiannya forward. Oke, kita masukkanlah ke posisi utama atau posisi apa namanya paling inti atau paling dasar dari hal tersebut. Lalu kita multipliers bobot rata-rata. Forward pasti akan masukkan lebih banyak gol, middle fielder lebih sedikit, dan defender lebih sedikit lagi. Tapi assist forward lebih sedikit, middle fielder lebih banyak, defender lebih sedikit. Lalu sama saja tackle lebih sedikit untuk forward, middle fielder lebih besar, dan defender lebih besar lagi. Dribble pasti lebih hebat forward, baru di middle fielder, baru goalkeeper, baru defender. Lari lebih pasti forward, lebih sama larinya kayak defender karena mereka lebih di ujung lapangan. Sementara middle fielder bahkan lebih banyak berlari karena mereka di pertengahan lapangan. Sementara goalkeeper memiliki parameternya sendiri. Lalu ini kita buat apa? Hmm, Posisi dan maksimum potensialnya dari posisi tersebut. Kita tidak mungkin punya striker, tapi dia punya shooting maksimal sama kayak shootingnya defender yaitu 99 misalnya potensialnya. Dan ini kita buat sendiri. Kemudian ini helper map position, lalu forecast kita map posisinya, lalu di sini kita forecast season di mana season kita akan buat selalu 38. Nanti bisa aja dia mulai dari umur 18 berarti dia siap agak lama ya. Maksudnya age-nya sampai 38. Lalu goalnya kita prediksi juga pakai RNG agar hasilnya tidak pernah sama sama dengan keeper. Lalu ini attribute-nya untuk display-nya yaitu index, overview. Lalu di sini ada overview. Ini untuk overview data kita apa saja di sini. Lalu predict di sini untuk mempredik potensial dari pemain, umur tambah overallnya sekarang. Lalu analyze yaitu analyze pemain ini nanti berapa secara karirnya mereka bakal seberapa kuat itu apa seberapa banyak nanti startnya saat mereka pensiun atau saat mereka maksimalnya lah seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke ya, ini ya. Di sini ya Viva Explorer, di sini home-nya. Cuma penjelasan biasa atau unveil next gen football intelligence, lalu in-depth analytics dari model kita, market insight, dan juga career projection dengan menggunakan AI model. Ini overview, data sheet overview-nya. Di sini ada 17.954 pemain, 160 negara, rata-rata ratingnya itu 66, dan top market value-nya adalah 110 juta euro. 10 juta 500 ribu euro. Kenapa penting? Karena dengan pemain dan sebanyak ini, kita harus membuat forecast yang bagus untuk menentukannya. Saya sekarang mau predik, misalnya kita nggak predik, dia pemain sekarang umurnya 18,
dan overall ratingnya 80. Dia pasti memiliki potensial 82,2 dari 100. Itu maksimalnya. Kita buat sekarang juga 27, misalnya ke 90. Dia bisa punya rating 91,5 untuk overall potensial. Nah, selanjutnya kita punya fitur analyze. Di sini kita bisa analyze pemain yang udah ada di dataset kita. Misalnya kita analyze Messi ya di dataset kita. Nah, hasilnya di sini untuk karir Messi nanti sepanjangnya untuk selama-lamanya, untuk dia dari 11 tahun ya, karena dia biasa pemain itu pensiun di umur 42, dia akan memiliki 21 gol segala macam dan proyeksinya akan menjadi seperti ini untuk karirnya. Untuk season 38 games. Biasanya kan satu season itu 38 games. Dia bisa juga nyoba ke middle fielder ya, misalnya Pogba. Nah, hasilnya nanti dia juga 17 tahun masih H25, 10 gol, 9 assist, lebih baik tackle dribbleran. Dia punya akan sebaik ini karirnya karena dia bisa main 207 bisa main 17 tahun lagi. Jadi kita bisa juga buat pemain kita sendiri untuk kita prediksi. Misalnya kita prediksi Jonathan ya. Saya masih umur 18, dia posisinya striker. Misalnya LMF dia bisa aja 92 kita buatkan karena tidak bisa maksimal di pemain midfield, 88 dan 90. Hasilnya di sini dia akan main selama 24 tahun lagi. Kan statistiknya 10 gol, 10 assist, 18 tackle, 75 dribble, dan 70 run. Dan career projection seperti ini. Nah, itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.